Uang. Dengan uang sebagai alat transaksi, kita dapat membeli sesuatu yang diinginkan. Inilah pola transaksi yang dikenal peradaban saat ini. Namun, sebelum itu kita mengenal pola transaksi dengan cara barter atau saling bertukar barang. Seiring dengan perkembangan peradaban dan teknologi, kini kita dikenalkan dengan jenis uang baru, yaitu uang elektronik. Inilah periode sejarah uang dalam peradaban manusia. Hai, aku Surya. Pada kali ini, aku akan menjelaskan pada kalian tentang pengertian uang dan sekaligus mengawali video kali ini. Nah, pada kehidupan sehari-hari, kalian pastinya sering menggunakan uang dalam bertransaksi. Dengan adanya uang, dapat menjadikan transaksi menjadi lebih fleksibel dalam pilihan antara penjual dan pembeli. Pada saat ini, uang telah memiliki beragam jenis, mulai dari uang koin, uang kertas, hingga uang elektronik. Namun, apakah kalian tahu, sebelum kita mengenal transaksi dengan menggunakan uang pada peradaban kali ini, masyarakat pada zaman peradaban dahulu hanya mengenal transaksi dengan melalui sistem barter dan juga sistem uang logam. Nah, untuk mempelajari materi tersebut dengan lanjut, simaklah video ini dengan saksama. Uang merupakan alat tukar yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Tiap-tiap negara memiliki mata uangnya masing-masing sesuai dengan peraturan yang diresmikan. Sejatinya, sejarah perkembangan uang telah melalui proses yang panjang, di mana tahap perkembangan atau pertukaran uang telah berkembang sangat pesat. Hingga kini uang memiliki berbagai macam bentuk dan bahkan tiap-tiap negara sudah memiliki mata uangnya masing-masing. Berikut akan dijelaskan sejarah periode uang dalam peradaban manusia yang akan dijelaskan oleh teman-teman anggota kelompok saya. Simak dengan saksama. Halo semuanya, hari ini saya Elina akan membawakan materi tentang barter. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu barter? Jadi, barter itu adalah sistem transaksi yang dilakukan oleh orang zaman dahulu. Karena orang zaman dahulu itu belum mengenal dengan transaksi uang. Jadi, bagaimana sih caranya barter itu? Nah, barter itu adalah sistem tukar-menukar barang dengan barang atau barang dengan jasa atau jasa dengan jasa. Tetapi pada zaman sekarang tidak ada lagi yang memakai sistem barter karena sudah digantikan dengan sistem transaksi uang tunai dan juga uang digital. Karena menurut orang zaman sekarang hal itu lebih praktis dan juga bisa dalam jumlah yang banyak. Nah, untuk selengkapnya lihat contohnya ya. Aduh, mau pakai kaman lagi. Gimana ya cari kaman? Katanya jeruk nih. Ada yang mau nukar jeruk sama kaman ya? Duh, lapar banget no, nggak ada makanan. Ada yang bawa kaman tuh. Coba tukar aja ya. Mana? Kamu lagi lapar ya? Iya. Kamu nggak tukar jeruk ini sama kamanmu?
benar nih sama temanku nih. Bener, aku lagi perlu banget ini. Ya aku jadi lapar. Oh ya, nih. Akhirnya dapat juga. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Elina. Kali ini saya akan membawakan materi tentang masa uang logam. Nah, masa uang logam itu merujuk pada sistem alat tukar koin sebagai alat tukar utama dalam perekonomian. Kemudian, tahukah kalian uang logam itu terbuat dari apa? Nah, uang logam itu terbuat dari bahan-bahan logam seperti emas, perak, dan juga tembaga. Kemudian, uang logam bisa memiliki nilai intrinsik tergantung dengan bahan yang telah dipakai. Nah, uang logam juga memberikan stabilitas serta kemudahan dalam perdagangan, serta memberi simbol kekayaan dan juga kekuasaan. Seiring dengan perkembangan zaman, uang logam telah digantikan dengan uang kertas dan juga uang digital sehingga penggunaannya telah sedikit saat ini. Biasanya uang logam digunakan sebagai uang kembalian dengan uang-uang sisa seperti contohnya kita membeli barang dengan harga 5.500. Nah, kita memberikan uang 6.000 nih. Jadi uang logam itu digunakan sebagai kembalian yaitu 500 rupiah. Nah, jadi itu dia contoh-contohnya. Bisa lihat selanjutnya ya. Jadi sebenarnya uang logam lebih banyak digunakan oleh masyarakat pada zaman dahulu. Dan pada zaman sekarang sudah sangat sedikit orang yang bertransaksi dengan menggunakan uang logam. Jadi kami akan menayangkan bagaimana gambaran orang-orang dahulu menggunakan uang logam sebagai alat transaksi. Tuh, yang buah. Buah kak, kak, buah kak, kak, buah kak. Itu dah. Oh, dua sih, Pak. 100 dah buah. Terus dah dua. Yang mana sih, Pak? Atas deh. Ini, Pak. Nas. Wah, Mika. Tantan, tangan gimana? Ya, Pak, ya. Kak, kak, buah kak, kak, buah kak, kak, buah kak. Halo semuanya, saya Dayu Ari ingin menjelaskan tentang materi sejarah uang kertas. Yang pertama, uang kertas pertama kali ditemukan di China pada abad 7 di masa dinasti Tang. Penemunya adalah Oishi Island yang membuat uang kertas dari kayu pohon webeng. Uang kertas ini disebut dengan ziozi dan dianggap sebagai uang tebang. Lalu, pada tahun 1160, Cina mulai mencetak mata uang huizi yang digunakan sebagai mata uang negara. Kemudian, pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, mata uang mulai menyebar ke seluruh dunia. Setelah itu, di Indonesia, uang kertas pertama kali digunakan adalah surat kredit dari Rijksdaalder yang dibawa oleh perusahaan Hindia Timur Belanda atau VOC antara tahun 1783 sampai dengan 1811. Pada tahun 1946, pemerintah Indonesia meresmikan uang Republik Indonesia atau ORI sebagai cikal bakal rupiah yang kita kenal saat ini. Pada 1949, pemerintah memperkenalkan rupiah sebagai mata uang nasional menggantikan ORI. Untuk uang kertas, kalian pasti sudah tahu bagaimana saja cara penggunaannya dan juga pastinya kalian sudah sering menggunakan uang kertas sebagai alat transaksi. Jadi kami hanya memberikan sedikit contoh tentang penggunaan uang kertas. Tulis 10.000. 10.000. Ah. Uangnya 20.000 ya. Halo semuanya, perkenalkan saya Septia. Di sini saya akan membawakan materi tentang uang elektronik. Sebelum itu, apakah kalian tahu apa itu uang elektronik? Uang elektronik adalah bentuk digital dari uang fiat yang oleh karenanya hanya dapat digunakan melalui jaringan komputer dan juga internet. Awalnya, uang elektronik berupa simpanan uang di bank yang bisa ditransaksikan melalui perangkat elektronik dengan menggunakan kartu kredit dan kartu debit. Namun saat ini uang elektronik berkembang menjadi seperti uang saku. Halo semuanya,
perkenalkan saya Cahya. Di sini saya akan melanjutkan tentang sejarah uang digital. Yang pertama, sistem transfer dana elektronik antar bank. Cikal bakal uang digital dimulai ketika Bank Sentral menciptakan sistem transfer dana elektronik antar bank pada tahun 1960 sampai 1950. Swedia adalah negara pertama yang menerapkan sistem ini pada tahun 1963, diikuti oleh Amerika Serikat pada tahun 1974 dan Jerman pada tahun 1993. Yang kedua, gagasan uang digital. David Chaum memperkenalkan gagasan uang digital melalui makalah penelitiannya pada tahun 1983. Pada tahun 1989, Chaum mendirikan perusahaan uang elektronik bernama DigiCash di Amsterdam untuk mewujudkan gagasannya. Yang keempat, mata uang digital terbitan Bank Sentral. Sejak tahun 2020, mata uang digital terbitan Bank Sentral mulai dibicarakan. Untuk contoh dari uang digital, biasanya dilakukan dalam pembayaran yang berbentuk online. Contohnya seperti ini. Nah, metode tersebut disebut sebagai metode cashless. Metode ini biasanya dilakukan pada aplikasi yang bukan bank. Contohnya seperti OVO, Dana, dan GoPay. Nah, sekarang kan sudah tahu kan bagaimana saja periode sejarah uang dalam peradaban manusia. Jadi sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada materi yang mungkin susah untuk kalian pahami. Saya tutup dengan Pramasa. Om Santi Santi.